Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fety Fakhriati. Tempat tanggal lahir saya, Bekasi, 28 Februari 1995. Usia saya sekarang 21 tahun. Alamat saya Jalan Hoscokro Aminoto, Kampung Kaum Kalijeruk, RT 001 RW 005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Agama saya Islam. Status saya belum menikah. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Pekerjaan orang tua saya, bapak bekerja sebagai wira swasta, mama bekerja sebagai guru di sebuah madrasah ibtidaiyah. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya mempunyai 2 orang kakak perempuan dan 1 orang kakak laki-laki. Saya seorang mahasiswi dari kampus IKMI Rizkina Bekasi. Alamatnya di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Bekasi. Semester 6, jurusan komputer akuntansi, kelas reguler. Sekian perkenalan diri saya. Semoga bermanfaat. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan, termasuk di jenjang perguruan tinggi, sebagaimana tertuang baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dilakukan atas dasar surat keputusan Dirjen Dikti Nomor 267 Dikti Cap 2000 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Terakhir diperbaharui dengan SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bagaimana menjadi warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negaranya. Selain itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini dirancang sejalan dengan pemikiran akademis bahwa yang namanya pendidikan kewarganegaraan harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai prasyarat kehidupan bersama yang dicita-citakan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus menganut pendekatan berbasis nilai. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan kepribadian, pemahaman tentang hubungan warga negara dengan negara, pendidikan politik atau demokrasi, dan pendidikan bela negara. Hubungan negara dengan warga negara. Bentuk hubungan warga negara dan negara. 1. Hubungan yang bersifat emosional, yaitu wujud hubungan warga negara dengan negara diperlukan pembelaan berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh pada mahasiswa atau peserta didik yang lain. Kedua, hubungan yang bersifat formal. Hubungan diperlukan seperangkat pengetahuan antara lain ilmu ketatanegaraan, sejarah perjuangan bangsa, administrasi negara, dan politik. Ketiga, hubungan yang bersifat fungsional, wujudnya lebih banyak menggambarkan peranan dan fungsi warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bagaimana partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratai. Demos artinya rakyat, sedangkan kratai berarti pemerintah. Maka demokrasi ialah suatu pemerintah yang dipegang oleh rakyat dalam menyatakan demokrasi. Sangat diskriminatif karena demos dimaksudkan hanya rakyat tertentu saja. Hakikat demokrasi mengandung pengertian 1. Pemerintah dari rakyat, government of the people. 2. Pemerintah oleh rakyat, government by people. Ketiga, pemerintah untuk rakyat, government for people. Unsur-unsur penegak demokrasi. 1. Negara, hukum. Kedua, masyarakat madani. Ketiga, instruktur. Keempat, versi yang bebas dan bertanggung jawab. Yang kesatu, negara hukum, artinya bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Kedua, masyarakat madani, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi sosial. Sebagaimana ciri dari masyarakat madani, yaitu 1. Masyarakat terbuka. Kedua, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Ketiga, masyarakat kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Yang ketiga, infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penegak atau kelompok kepentingan. Keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang diberikan kebebasan dalam berpendapat dengan berdasar pada aturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan sebagaimana dalam etika jurnalistik.
Model-model demokrasi. Model-model demokrasi antara lain, demokrasi liberal adalah pemerintahan dibatasi oleh undang-undang. Demokrasi terpimpin adalah para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang mengaruh kepedulian pada keadilan sosial. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai. Demokrasi konsosiasional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya. Demokrasi langsung adalah bila rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara dilakukan secara langsung. Demokrasi tidak langsung artinya bila rakyat mewujudkan kedaulatannya dalam suatu negara dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Kewarganegaraan. Istilah dari kewarganegaraan lebih sesuai dengan kedudukannya orang mereka dibandingkan dengan seorang hamba atau kaula negara. Karena kewarganegaraan mengandung arti seperti anggota atau warga dari suatu negara. Konsep dasar tentang kewarganegaraan antara lain, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 dinyatakan bahwa warga negara rakyat Indonesia, Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan perundang-undangan DNA atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945, maka sudah menjadi warga negara RI. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bangsa ialah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah di Indonesia. Negara ialah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok. Bahwa nama Indonesia diciptakan oleh James Richardson Logan Archipelago tahun 1850 karena Logan sulit dalam mengkaji kehidupan penduduk dan kebudayaan antara benua Asia dan benua Australia, antara Laut Pasifik dan Laut Hindia, serta tidak adanya nama yang melambangkan sekeluruhan pulau itu. Kemudian mengusulkan agar kepulauan ini serta penduduk dan kebudayaannya dinamakan Indonesia. Masyarakat adalah suatu sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terlaksananya keinginan-keinginan mereka bersama. Asas kewarganegaraan.
Dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas. Dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya. Sedangkan ius sanguinis yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunannya. Dari sisi perkawinan, mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Pertama, asas kesatuan hukum bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Sedangkan dalam asas persamaan derajat, yaitu suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Ada beberapa unsur yang menentukan kewarganegaraan, yaitu unsur darah keturunan atau ius sanguinis, pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan, unsur daerah tempat kelahiran ius soli, yaitu pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Asas kewarganegaraan atau naturalisasi bahwa seseorang yang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis dan ius soli, orang itu juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Sebagaimana syarat perwarganegaraan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Karakteristik warga negara yang demokrat, yaitu rasa hormat dan bertanggung jawab, bahwa adanya rasa hormat terhadap sesama warga negara yang pluralistik, baik suku, agama, ras, bahasa, ideologi, politik. Kemudian bersikap kritis, ya artinya bahwa bersikap kritis di berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Lalu membuka diskusi dan dialog, artinya bahwa perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah-tengah warga negara, sehingga diperlukan suatu dialog atau diskusi untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perbedaan pendapat. Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia yang didasarkan atas dasar pluralisme. Rasional adalah pengambilan keputusan di tengah-tengah masyarakat harus bersifat rasional. Adil yaitu adalah tindakan yang tidak membedakan sesama warga negara. Jujur merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antara warga negara. Cara dan bukti memperoleh warganegaraan Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara umum yaitu karena kelahiran, kedua karena pengangkatan, ketiga karena dikabulkan permohonan, keempat karena perkawinan, kelima karena turut ayah atau ibu, keenam karena pernyataan. Dasar hukum kewarganegaraan dapat dilihat pada 1. Undang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang UU
RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Ketiga, UU RI nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Dan terakhir dan keempat, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan kelima, Peraturan Pemerintah RI nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Keenam, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M02/HL 0506 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan terakhir, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor M01/HL 0303 tahun 2006 tentang cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan RI. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara, pasal 27 ayat 2 tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, pasal 37 ayat 3 hak pembelaan negara. Ketiga, pasal 28 hak kemerdekaan berkumpul dan berpikir. Keempat, pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban ikut pertahanan keamanan. Kelima, pasal 31 ayat 1 hak mendapatkan pengajaran. Keenam, pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan ketujuh, pasal 33 ayat 3 hak kekayaan alam atau hak kemakmuran rakyat. Kewajiban warga negara. 1. Pasal 27 ayat 1 itu wajib menjunjung hukum pemerintah. Kedua, pasal 27 ayat 3 kewajiban dalam membela negara. Ketiga, pasal 30 ayat 2 itu hak dan wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UUD RI 1945, yaitu hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Kedua, bebas berserikat, berkumpul sesuai dengan pasal 28E. 3. Hak atas pengakuan. Keempat, jaminan. Kelima, perlindungan. Keenam, kepastian hukum yang adil. Ketujuh, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kedelapan, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Kesembilan, hak atas status kewarganegaraan sesuai dengan pasal 28F. Negara. Negara berasal dari kata stat atau etat, diambil dari kata bahasa Latin yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifat tetap atau tegak. Secara terminologi, maka negara dapat diartikan bahwa organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Konsep dasar tentang negara menurut Roger H. Soltau bahwa negara didefinisikan
alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Unsur-unsur negara terdiri atas 3 unsur terbentuknya suatu negara, yaitu 1. Rakyat, yaitu masyarakat atau warga negara. Kedua, wilayah yang dimaksudkan yaitu pertama wilayah darat, kedua wilayah lautan, ketiga wilayah udara. Pertama, wilayah daratan adalah batas wilayah darat suatu negara adalah tergantung dari perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara, disebut perjanjian bilateral dan multilateral ketika banyak negara. Batasan dua negara berupa batas alam, yaitu sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Kedua, batas buatan seperti pagar, tembok, pagar kawat, tiang, dan sebagainya. Ketiga, perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu dengan menggunakan ukuran garis lintang atau busur pada peta bumi. Yang kedua itu wilayah lautan atau perairan, yaitu dikenal dengan perairan atau lautan teritorial. Laut yang berada di luar laut teritorial disebut dengan laut bebas atau mare liberum. Yang ketiga, wilayah udara, yaitu mengenai batas udara tidak memiliki batas yang pasti asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya. Pemerintah yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Bentuk negara dalam teori modern saat ini terdiri atas 2 bentuk negara, yaitu pertama, negara kesatuan, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kedua, negara serikat, federasi, yaitu bentuk negara hubungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat, yaitu kekuasaan asli negara. Federal merupakan tugas negara bagian karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Selain daripada kedua bentuk tersebut, dari sejumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki yaitu bentuk negara yang kekuasaannya dikuasai dan diperintah hanya seorang raja saja. Kalau oligarki adalah negara yang dipimpin oleh beberapa orang, biasanya dari kalangan feodal. Yang ketiga, demokrasi, bentuk negara yang pimpinan tertinggi negara terletak di tangan rakyat. Negara dan agama. Dalam hubungan negara dan agama dapat dilihat beberapa paham. 1. Paham teokrasi, bahwa negara yang menganut dengan agama, negara yang menyatu dengan agama karena pemerintah dijalankan menurut firman-firman Tuhan. Yang kedua, paham sekuler, bahwa norma hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak berdasarkan firman-firman Tuhan. Yang ketiga, paham komunisme, yaitu dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara dan agama sebagai sesuatu yang terpisah dari suatu negara. Identitas nasional. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi
pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Unsur-unsur membentuk identitas nasional yaitu 1. Suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus yang bersifat ada sejak lahir. 2. Agama, yaitu di mana bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. 3. Kebudayaan, yaitu mengetahui manusia sebagai makhluk sosial. 4. Bangsa, yaitu sistem perlambangan yang secara arbit dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi sosial. Ketahanan nasional. Pengertian pertahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dibina secara dini dan terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, sendiri dan nasional. Sifat dan hakikat TANNAS atau pertahanan nasional. 1. Mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, wibawa. Yang keempat, konsultasi. Yang pertama, mandiri. Artinya percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kalau dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah permanen atau tetap, tapi berkembang sesuai kondisi. Ketiga, wibawa artinya makin tinggi tingkat pertahanan nasional, maka juga semakin tinggi tingkat kewibawaan bangsa Indonesia. Konsultasi dan kerjasama artinya mengutamakan sikap konfrontatif, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan fisik. Hakikat TANNAS. Hakikat TANNAS konsepsinya adalah pengaturan dan penyelenggaraan. Pertama, keamanan, yaitu mampu melindungi keberadaan nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, kesejahteraan, artinya mengembangkan nilai-nilai nasionalnya yang adil dan merata. Perwujudan aspek alamiah atau Trigatra dibedakan menjadi 1. Negara daratan, 2. Negara lautan, 3. Negara yang bersifat kepulauan. Negara daratan yaitu negara yang dikelilingi darat, contohnya Laos, Afghanistan, Uganda, Mongolia, Swiss, Nepal, dan lain-lain. Negara lautan yaitu negara yang dikelilingi lautan, terdiri dari 2, yaitu negara kepulauan, lautan yang disertai pulau-pulau atau tanah yang diantarai oleh air-air. Negara pulau unsur daratan lebih luas dari lautan, seperti Australia. 3. Negara yang bersifat kepulauan atau archipelago. Negaranya sendiri bersifat daratan tetapi mempunyai suatu bagian wilayah bersifat kepulauan. Konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berasal dari kata Prancis constituer yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda, Grondwet berarti undang-undang dasar. Dan dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.
Secara sosiologi dan politik, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang membuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Tujuan konstitusi yaitu 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, meleparkan kontrol penguasaan dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Otonomi daerah. Arti otonomi daerah yaitu kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan suatu keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Visi ortodak yaitu politik, ekonomi, sosial. Politik artinya adanya ruang di mana pemerintah daerah dapat dipilih demokratis oleh masyarakat secara langsung. Ekonomis, terbentuknya peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah perekonomian dan daerahnya sendiri. Sosial yaitu menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Beberapa wewenang pemerintah daerah kabupaten atau kota otonom yaitu pertahanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan, dan industri. Good governance diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan atau mengendalikan dan mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Politik dan strategi nasional. Pengertian politik nasional yaitu suatu asas, haluan, usaha, serta kebijakan tindakan negara tentang pembinaan dan penggunaan potensi nasional secara totalitas, baik potensial maupun efektif untuk tujuan nasional. Strategi nasional yaitu seni atau ilmu pengembangan dan menggunakan kekuatan nasional baik di masa damai, masa perang, masa darurat, ataupun masa rehabilitasi untuk mendukung mencapai tujuan politik nasional. Wawasan Nusantara. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah memiliki negara tentang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara adalah
mewujudkan suatu kesatuan aspek kehidupan nasional, baik aspek alamnya maupun aspek nasional, keluar, ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya bahas. Banyak kekurangan-kekurangan itu datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila presentasinya kurang baik atau kurang bagus. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.